sudah kena kartu kuning. Satu lemparan jauh lagi bisa dari Fabio. Dan masuk gol! Masuk gol! Bakat mengejutkan Fabio buat komentator Australia heran. Komentator Australia melongo, apa mereka penghasil lemparan jauh? Bench dibuat menangis. Muncul bakat mengejutkan Fabio buat komentator Australia terkesan. Timnas Indonesia menghajar Laos habis-habisan di laga pamungkas grup A ASEAN Cup U16. Meski di laga sebelumnya Laos bermain cukup brilian dengan mengemas 6 poin. Timnas U16 Indonesia tertinggal lebih dulu saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Gawang M. Ihsan kebobolan lewat tendangan penalti Payak Sipanov. Bola sepakannya yang mengarah ke sudut kanan gawang tak bisa dihalau. Antisipasi yang buruk saat Laos melakukan serangan berujung terjadinya pelanggaran terhadap Sayafat Fasafat di dalam kotak penalti. Karena itu, wasit menunjuk titik putih dan kesempatan emas tersebut dimanfaatkan dengan baik. Setelah kebobolan, skuad asuhan Nova Arianto meningkatkan intensitas serangannya. Matate Ren Bakar dan rekan-rekannya terus berupaya menciptakan peluang gol. Peluang emas didapat saat Indonesia mendapatkan hadiah penalti karena Muhammad Zahabi Goli dijatuhkan di kotak penalti. Goli yang mengambil sendiri eksekusi bisa menaklukkan kiper Laos. Bola tendangannya yang mengarah ke kanan gawang tak bisa ditepis, sehingga kedudukan kembali imbang 1-1 pada menit ke-24. Dan gol yang diciptakan Goli ini menjadi pesta gol yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Gol itu tercipta dari proses yang cantik semua. Dan uniknya proses itu dari anak ajaib Fabio yang di laga perdana mampu menggebarkan turnamen ini. Karena asis yang ia berikan kepada Mirsa dan di laga ini kembali Fabio membuat kejutan. Dengan lemparan jauhnya Fabio kembali berhasil memberikan umpan gol untuk Indonesia. Tak hanya itu saja, karena tembakan bebasnya juga berhasil menciptakan asis untuk Putu Panci yang mampu membuat gol perdananya di ASEAN Cup tahun ini. Dan laga yang juga disiarkan di Australia ini membuat komentator Australia kembali menyoroti bakat Indonesia lewat Fabio Aska yang bermain sangat heroik. Karena 3 gol yang tercipta berasal dari umpan-umpan cantik dari kaki ataupun lemparan ke dalam yang ia lakukan. Dan Fabio dikenal penghasil pelempar jauh Indonesia, terus disebut gila memiliki ikon lebaran jauh yang tak habis-habis. Bench lah dibuat menangis di babak pertama karena mereka berselebrasi terlalu cepat setelah mampu membuat gol perdana di laga ini pada menit ke-7. Fabio ini gila, ia seperti menjadi roh permainan Indonesia, dan mereka seperti paket komplit karena ia bisa membuat lemparan ke dalam keras serta tembakan kaki kiri yang begitu memanjakan. Ucap komentator Australia. Dan di laga ini juga menjadi bukti bahwa Nova Arianto telah melakukan evaluasi menyeluruh setelah laga kontra Filipina kemarin. Pasalnya meski tanpa Mirsa di depan, kita sudah bisa membantai Laos dengan skor yang cukup jauh selisihnya dan ini sekaligus mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Shin Tae-yong gembira usai timnas Indonesia lawan Jepang hingga Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Adapun, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. Respon Sintayong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Adapun drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Sumarji datang bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia yaitu Choi In-cheol dan Kim Jong-jin. Sintayong awalnya mau datang, namun batal. Hal tersebut dikarenakan Sintayong sedang menjalani perawatan lantaran sakit di Korea Selatan. Lebih lanjut kata Sumarji, Sintayong akan membangun skuad Timnas Indonesia lebih baik lagi. Terlebih, Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada klasemen akhir masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalur yang dihadapi Timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Lawan-lawan yang dihadapinya juga sulit. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak boleh menyerah.